Assalamualaikum, hai everybody, sobat YouTube dimanapun anda berada. Di video kali ini akan saya bagikan cara mengatasi wifi yang putus nyambung. Karena kita kerap kali mengalami kejadian dimana saat kita menghubungkan HP Android kita ke wifi, baik wifi utama yang tersedia di rumah ataupun wifi dimanapun kita berada. Dan ada beberapa cara yang akan saya bagikan. Tentunya cara ini sangat mudah dan simple tanpa menggunakan aplikasi apapun ya. Seperti apa caranya? Simak terus videonya sampai selesai tanpa di skip, tanpa dipotong, agar anda auto paham dan bisa mempraktekkan caranya. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Oke, kita langsung aja, let's get tutorial story. Oke, untuk mengatasi wifi yang putus nyambung yang kerap terjadi ya jika anda mengalaminya saat anda menyambungkan wifi di Android anda untuk dihubungkan ke wifi di rumah ataupun wifi di sekitar anda, terkadang langsung connect dan di lain waktu ternyata tidak connect dan tidak nyambung. Jadi istilahnya putus nyambung seperti itu ya teman-teman. Ada beberapa cara yang ingin saya bagikan. Cara yang pertama sangat praktis, caranya juga sangat mudah ya. Untuk cara yang pertama, anda bisa melakukan swipe atau mengusap layar HP anda. Kemudian anda bisa aktifkan mode pesawat ya atau mode terbang, dan anda biarkan sampai 10 detik. Cara ini berguna untuk merefresh semua sistem yang ada di handphone anda ya. Jadi semua perangkat, semua sistem yang bekerja akan dimulai dari nol sehingga sistem akan fresh, akan segar kembali. Dan anda bisa mengkliknya untuk mengaktifkan kembali. Matikan handphone anda di tombol power ya, seperti ini. Kemudian akan tampil menu seperti ini ya, daya mati, mulai lagi, dan mode darurat. Anda bisa klik yang mulai lagi yang berwarna hijau ini, dan nantinya akan merestart ulang ya, ataupun handphone anda dalam sekejap akan mati dan hidup kembali. Sama fungsinya seperti cara yang pertama tadi ya, untuk merefresh kembali dan memulai ulang semua sistem di Android anda. Selanjutnya anda bisa menghidupkan wifi nya kembali, apakah sudah nyambung atau tidak. Nah, jika ternyata wifi nya belum connect juga atau belum terhubung, anda bisa melakukan cara yang ketiga, yaitu anda bisa cek di menu pengaturan HP ya, seperti ini. Kemudian di sini anda bisa klik di pencariannya. Anda ketikkan saja pembaruan atau update perangkat lunak seperti ini ya. Kita klik. Di sini ada keterangan unduh dan install, terakhir diperiksa pada tanggal 27 Maret 2023, mengunduh lewat jaringan seluler. Jika anda mengunduh lewat jaringan seluler maka dikenakan biaya tambahan ya. Jadi untuk mengupdate perangkat lunak ini saat anda terhubung di wifi saja, karena prosesnya lumayan lama ya. Kemudian di sini kita klik di pembaruan terakhir ya. Di sini di handphone saya sudah dilakukan pembaruan terakhir yang berhasil pada tanggal 27 Maret 2023 ya, pada pukul 4:22. Dan di handphone saya ternyata sudah update ya di pembaruan perangkat lunak versi terbaru. Cara ini sangat berguna ya teman-teman. Jadi nantinya akan memperbarui ataupun merefresh semua error yang ada di sistem Android anda ya, termasuk juga sistem wifi dan konektivitasnya ya. Jika masih terjadi putus nyambung atau tidak terhubung dengan wifi, anda bisa melakukannya dengan cara selanjutnya ya. Caranya masih di pengaturan handphone anda ya, seperti ini. Kita bisa klik di bagian koneksi, kemudian kita bisa klik di penggunaan data ini. Di paling bawah ini ada penggunaan data wifi, kita klik. Oke, di sini ada penggunaan data wifi ya. Ada keterangannya di sini 109 GB digunakan. Nah, di sini ada layanan sosmed seperti YouTube, Facebook, Instagram, Google Foto, serta aplikasi yang lainnya. Anda bisa klik salah satu. Di sini di handphone saya yang paling sering saya gunakan adalah YouTube ya, sebesar 57,98 GB. Kita klik di YouTube ya sebagai contoh. Kemudian di sini ada izinkan penggunaan data latar belakang. Nah, di sini Anda bisa klik ataupun Anda bisa nonaktifkan untuk penggunaan data latar belakang ya. Kita nonaktifkan saja. Nah, kenapa cara ini harus dilakukan, yaitu dengan menonaktifkan atau mematikan izin penggunaan latar belakang. Jadi nantinya apabila kita menggunakan wifi, maka kinerjanya akan lebih cepat ya, seperti aktivitas download, browsing, multitasking, dan yang lainnya, atau mungkin yang hobi
main game akan lebih cepat ya, karena untuk izin penggunaan data latar belakang ini kita matikan ya, jadi lebih mempercepat aksesnya, lebih mempercepat kinerja dari WiFi itu sendiri ya. Dan Anda bisa melakukannya di aplikasi yang lain ya, ini saya contohkan di YouTube saja. Anda bisa melakukannya di aplikasi lain seperti Chrome, kemudian di Facebook ya, kita bisa nonaktifkan sehingga kinerja WiFi akan cepat dan aktivitas di internet akan lebih cepat. Seperti itu ya teman-teman, semoga bermanfaat dan bisa Anda praktekkan. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian Anda dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.